masa praaksara yang ada di Sumatera Utara seperti replika tengkorak manusia purba dan beberapa hewan-hewan purba. Yuk ikut saya. Di sini ada beberapa peninggalan dari masa praaksara. Ada Bandung Jala atau bahasa Inggrisnya Netsinkers. Ini merupakan sebuah artefak dari Bekasi, Jawa yang merupakan peninggalan dari masa Mesolitik. Nah, bahan itu terbuat dari sebuah tanah liat yang bercampur dengan pasir serta dibuat dengan cara dibakar. Kemungkinan besar alat ini dipergunakan sebagai pemberat jala untuk menangkap ikan. Selain itu juga ada tembikar, ada beberapa artefak perunggu, dan ada juga beberapa beliung persegi. Saya Fedor Tamanalu akan menjelaskan mengenai kerangka gajah yang ada di Museum Negeri Sumatera Utara. Nah, gajah Sumatera atau Sumatra's Elephant yaitu sepanjang 55 juta tahun terdapat 500 spesies gajah. Namun hanya 2 yang masih ada, yaitu gajah Asia dan gajah Afrika. Spesies ini mulai pecah kira-kira 2 juta tahun yang lalu. Gajah Asia memiliki telinga yang lebih kecil dibanding gajah Afrika. Selanjutnya di sini ada mengenai tentang gambaran manusia purba masa itu. Jadi ada dijelaskan gambar tentang tanduk rusa yang dipergunakan untuk sebagai alat mencari umbi-umbian. Ada juga kulit kerang yang mempertandakan aktivitas manusia purba kala itu. Halo teman-teman, nah sekarang kami ini sudah berada di bagian kiri Museum Negeri Sumatera Utara lantai 1. Nah, di bagian kiri Museum Negeri Sumatera Utara lantai 1 ini terdapat berbagai koleksi peninggalan dari masa Hindu-Buddha di Indonesia, tepatnya itu ada di Sumatera Utara. Nah, di sebelah saya sendiri ada sebuah replika arca gajah Singhavyala yang berasal dari biara Bahal. Nah, bagian bawah dari arca ini itu menggambarkan sosok singa, sedangkan bagian kepalanya itu menggambarkan seperti gajah. Nah, maknanya ini sendiri adalah ini adalah gajah yang bermakna gajah dan sinha yang bermakna singa. Nah, sekarang setelah kita berada di masa Islam di Sumatera Utara, kita akan masuk ke masa di mana bangsa Eropa mulai masuk ke Sumatera Utara, dan disitulah dimulai kolonialisasi. Nah, ada salah satu komoditas terpenting di masa kolonialisme Belanda yang membuat orang-orang Belanda itu tertarik untuk menanamkan sahamnya. Nah, komoditas tersebut itu adalah daun tembakau, lebih tepatnya adalah daun tembakau Delhi yang terkenal dengan kualitasnya yang sangat memuaskan. Ada juga cengkeh yang menjadi tujuan utama kedatangan bangsa Eropa di Sumatera Utara. Ada biji lada putih, biji lada hitam, buah pala, serta kayu manis. Berdasarkan benda-benda tersebut, itulah yang menjadi tujuan utama atau alasan bangsa Eropa datang ke Sumatera Utara, karena pada masa itu rempah-rempah sangat murah dan kualitasnya sangat tinggi. Nah, di sini ada juga beberapa replika mengenai kehidupan masyarakat Medan pada masa kolonialisme Belanda. Kehidupan masyarakat Medan pada masa kolonialisme Belanda itu ada beberapa etnis yang mendiami kota Medan pada masa itu. Ada etnis Tionghoa, ada etnis India Tamil, ada etnis Batak, dan ada etnis Melayu dan etnis Jawa. Nah, kedatangan etnis yang multikultural ini tidak dapat dilepaskan dari peran yang namanya itu tembakau Delhi. Nah, berkat tembakau Delhi inilah pengusaha-pengusaha Belanda pun memulai memutar otak mereka untuk mendapatkan pekerja-pekerja yang berkualitas dari berbagai macam daerah seperti India, Cina, dan Jawa. Tapi mereka tidak pernah memperkerjakan
masyarakat pribumi, apalagi masyarakat suku Batak, dikarenakan masyarakat suku Batak terkenal dengan sifatnya yang keras, berbeda dengan etnis Tionghoa dan etnis India Tamil.